bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, orang itu mulai membangun, tetapi tidak dapat menyelesaikan. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dulu, apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, saya akan mengawali permenungan ini dengan satu pertanyaan. Pertanyaannya singkat, ya, hanya satu aja. Ini bukan kuis, saya juga tidak siapkan hadiah. Dalam perjalanan tadi di Grab baru saya berpikir, oh ya bagus juga ditanyakan. Mengapa Anda memutuskan menjadi seorang Kristen atau menjadi seorang Katolik? Ya, mengapa? Mungkin orang mengatakan, ya pemane Romo, bujur kuis Katolik yo, ben satu agama yo masuk Katolik ae. Atau mungkin dikatakan begini, mau gimana Romo? Saya masih kecil sudah dibaptis. Mau tidak mau Katolik, gak bisa berontak. Atau jawaban yang lebih rohani, ada yang bantu. Dari Injil Yohanes bab 6. Ada? Keselamatan, iya keselamatan. Karena kita imani juga dalam agama lain juga ada keselamatan. Yang lain, yang dikatakan oleh Yesus apa? Itu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya, lagi. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau dia jalan pasti tidak buat kita tersesat, itu aja. Saya meyakini itu. Sehingga kalau tanya sekarang, mengapa kamu jadi Katolik? Bukan karena ya dibaptis dari kecil Romo atau ikut suami, ikut istri, tidak. Saya meyakini bahwa Yesus mengatakan ia jalan kebenaran dan hidup. Maka saya percaya ia akan mengantarkan saya sampai kepada Bapa. Amin. Nah, itu yang kita yakini. Sehingga ketika kita mengenang mereka saudara-saudari kita yang sudah meninggal, satu hal yang kita yakini adalah mereka tidak kemana-mana. Mereka pulang kampung. Mengapa saya katakan demikian? Dari Bapa kita berasal dan pada saatnya kita kembali kepada Bapa.
Bersedih, manusiawi sekali dia kehilangan orang yang kita cintai dan mencintai kita. Tetapi siapa yang tidak senang pulang kampung? Saya baru cuti beberapa bulan lalu. Setelah saya cuti, mama saya ikut lagi ke Jakarta untuk merayakan 5 tahun imamat saya beberapa minggu yang lalu. Siapa yang tidak senang pulang kampung? Dan salah satu kerinduan kita boleh mengatakan demikian. Ya Tuhan, semoga di dunia ini saya selalu dekat dengan Engkau, dan kelak di sana pun aku tetap dekat dengan Engkau. Itulah ketika dalam perayaan Ekaristi setiap imam mengatakan, ingatlah akan saudara-saudari kami yang sudah meninggal. Kami kenal tidak kenal para imam, setiap menit, setiap jam, seluruh dunia, karena berbeda jam semua, mendoakan doa yang sama. Itu hal yang pertama. Tentu untuk sampai ke sana pasti butuh perjuangan. Perjuangan yang dimaksudkan di sini atau perjuangan yang tadi dikatakan dalam bacaan Injil. Nanti saya akan merunut ke bacaan pertama. Biasanya saya begitu. Kalau dari bacaan pertama ke bacaan Injil, dari bacaan Injil ke bacaan pertama. Bacaan Injil mengatakan demikian. Mungkin muncul pertanyaan, Romo, Tuhan mengatakan hukum kasih yang paling utama. Hukum tertinggi kasihlah Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihlah sama manusia. Lah kok disuruh lek sapa sing gak benci karo bojone, karo orang tuane, anake dhewe. Lah cocok jadi muridku dia. Gimana ceritanya ini kan? Maksudnya gimana ini? Yesus ingin mengatakan begini, saya yakin kita punya prioritas dalam hidup. Saya yakin kita punya prioritas. Kita punya impian, punya cita-cita, punya tujuan yang hendak ingin kita capai. Dan Yesus mengatakan, mengingatkan kita prioritas dalam hidup harus Yesus yang menjadi prioritas. Bukan berarti nanti ya udah Romo bilang prioritas Yesus, ya udah aku doa ae. Udah bisa di sini jam 7, bisa lagi di Gading Serpong jam 9, jam 11 lagi di sana, udah bisa ya sana. Tidak. Nanti dibilang begitu, nanti misalnya nggak kerja, nanti mengaruh sama Romo Sandro. Romo bilang begitu, mana mau makan? Jangan. Bukan begitu. Tetapi prioritas dalam hidup, Yesus menjadi prioritas. Yesus yang kita ikuti, kita imani, sehingga dalam lagu bahasa Jawa dikatakan, saya kira Anda tahu, satike aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus sing maringi. Berjalan bersama Yesus bukan berarti pergulatan permasalahan selesai, enggak. Bahkan dikatakan ketika kita semakin dekat dengan Yesus, ternyata cobaan juga semakin berat. Tetapi paling tidak kita memiliki kekuatan dalam hidup kita. Itulah perjuangan untuk menjadi murid yang setia. Dalam Injil dikatakan, pikul salib, ikut aku, jadi muridku. 3M, bukan pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, tidak. Tetapi memikul salib, menyangkal diri, mengikut, baru jadi murid. Nah, 3 hal ini yang dikatakan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Sehingga tidak mudah menjadi pengikut Kristus, tidak mudah. Ketika kita memutuskan saya menjadi pengikutmu, maka satu komitmen dalam diri saya sungguh-sungguh dituntut, satu kebijaksanaan dalam diri saya. Sehingga dikatakan tadi dalam Injil kan, yang mau bangun rumah nggak selesai, itu kan misalnya kurang perhitungan RAB-nya kan. Ada yang lebih paham dalam hal itu, pasti lebih paham lah. Kalau saya hanya dengar-dengar saja, RAB katanya RAB begitulah. Tapi paling tidak ada RAB-nya, ada rancangannya nanti begini, dicocokkan. Oh iya. Apalagi sekarang kan tadi ibu siapa yang menegur saya ya, Romo kok nggak pernah lagi muncul di OKS katanya. Karena saya biasa nyanyi di OKS kan semalam. Begitu banyak
umat di pedalaman yang terbantu dengan kehadiran OKS itu. Ya. Begitu banyak pembangunan gereja. Kalau Anda aktif di sosial media di Facebook, kalau masalah Jala Kasih, namanya Gregorius, anak muda, pernah saya catatkan anak muda, masih muda, dia karyawan atau juga dulu kerja di Bank BCA. Sekarang hampir 200 gereja sudah dibangunnya. Bukan dibangun oleh dirinya sendiri, tetapi melalui orang yang baik hati. Saya kira Anda tahu, Gregorius. Gereja pertama yang akan selesai itu satu di Kabupaten Papua Barat, Sumatera Utara, di pedalaman mana, dengan modal awal $1 untuk itu. Karena sungguh-sungguh memang pergulatan ada, tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti bantu lewat kehadiran Anda semua di sini juga. Makanya dikatakan sharing cerita, jangan dipendam sendiri. Misalnya cerita, saya begini pergumulan saya. Berkurang. Mungkin tidak dapat nasihat, tetapi paling tidak, oh iya, ini kok makin diam. Oh ternyata dia punya pergumulan seperti ini. Kita tidak negatif thinking. Itulah yang pertama. Yang kedua, pertama tadi bagaimana kita menjadi pengikut Kristus. Karena apa? Yesus jalan kebenaran dan hidup. Untuk tetap setia dibutuhkan 3 hal tadi: memikul salib, menyangkal diri, menjadi murid itu. Nah, menjadi murid yang bagaimana? Menjadi murid yang setia dan menjadi murid yang bercahaya seperti dalam bacaan pertama. Dalam istilah bahasa Batak, kalau ada orang Batak di sini, dikatakan begini, karena saya orang Batak, hanya pintar sedikit bahasa Jawa itu aja. Batak begini, dulu ketika saya masih kecil, kami kan 8 orang. Saya masih mengalami belum ada gilingan beras untuk bikin tepung beras itu. Karena mama saya, kami punya warung kopi, pagi-pagi jual lempat. Apa lempat? Beras itu. Nah, jadi kita nggak ada gilingan, jadi numbuk gitu kan, numbuk tiap hari begitu numbuk. Kalau sudah giliran saya, biasanya kami Senin, Rabu, Jumat saya, abang saya Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu off begitu kan. Waktu itu dulu. Kalau misalnya kita akan bilang begini, kalau kerja saya, kalau makan gak pernah diajak. Mengerjakan sesuatu bersungguh-sungguh hasilnya juga akan sulit. Itu dia. Tapi ketika kita kerjakan dengan sukacita seperti dalam bacaan pertama hari ini, maka semuanya akan dipermudah oleh Yesus. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Allah yang bekerja sebenarnya melalui diri kita. Jangan berbantah-bantah, jangan bersungguh-sungguh macam kelakuan saya waktu kecil itu. Sehingga ketika kita tidak bersungguh-sungguh, tidak berbantah-bantah mengerjakan karya keselamatan itu, maka kita menjadi pribadi yang bercahaya dalam bacaan pertama ini. Maka saya katakan, menyala abangku, menyala bro, menyala sis. Tetapi untuk menyala tentu ada syaratnya. Lilin aja kalau nggak dinyalakan nggak nyala kan. Waktu kecil Anda punya pengalaman lampu teplok itu, lampu semprong itu kan kalau nggak ada minyaknya kan nggak nyala. Bangun pagi-pagi hitam. Sama halnya dengan hidup kita. Hidup akan terus bercahaya ketika kita berpegang pada sabda kehidupan dalam bacaan pertama. Sabda kehidupan yang kita baca, kita renungkan, kita dengarkan ketika dibacakan oleh teman-teman dalam bacaan pertama, oleh imam. Itu yang sabda kehidupan itu kita hidupi dalam keseharian kita. Maka hidup kita akan sungguh-sungguh bercahaya. Makanya dalam Matius bab 5 dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Oleh karena itu saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita pertama menjadi pribadi yang sungguh-sungguh memiliki komitmen untuk setia kepada Allah, karena kita yakin Dia jalan kebenaran dan hidup. Yang kedua, kita menjadi pribadi yang setia, memikul salib, menyangkal diri, mengikuti Yesus dalam seluruh pergumulan hidup kita.
Yang ketiga, semoga kita menjadi pribadi yang senantiasa bercahaya, memancarkan kebaikan lewat berpegang teguh pada sabda kehidupan, sabda Allah sendiri. Terakhir, saya akan menceritakan satu kisah berkaitan dengan Bunda Maria, karena saya salah satu pecinta Bunda Maria, dan saya yakin Anda juga. Dalam salah satu kesempatan, seorang sopir dan seorang pastor meninggal dunia bersamaan. Di hadapan pengadilan Santo Petrus mengatakan kepada sopir, "Bapak sopir, silakan masuk ke surga." Ketika pastor masuk tutup gerbang, kemudian pastor mengatakan, "Mengapa sopir bisa masuk, saya tidak bisa masuk? Saya tidak menikah, meninggalkan orang tua, pergi kemana yang saya tidak tahu tempatnya." Kemudian Santo Petrus mengatakan, "Pastor, betul apa yang kamu bilang. Tetapi ingat, dua hal dalam diri sopir yang jarang saya temukan dalam dirimu. Yang pertama, ketika sopir mengantuk di tengah jalan, ia akan berhenti demi keselamatan para penumpang. Yang kedua, ketika sopir ugal-ugalan, para penumpang akan mendekatkan diri kepada Tuhan karena mereka akan menyebut nama orang kudus. Salam Maria penuh rahmat Tuhan, Bapa kami dari surga, selamatkan kami Tuhan." Tetapi pastor minggu lalu, ketika pastor berkhotbah, menit kedua umat tertidur karena pastor tidak siapkan khotbah untuk misa hari Minggu. Pastor menunduk malu, dia pergi dari pintu gerbang itu. Kemudian suatu sore, seorang wanita cantik lewat di depan gerbang itu. Kemudian pastor bilang, "Bunda Maria, kekasih kami para imam." Pastor datang, dia bilang, Bunda Maria, tolong bukakan gerbang." Bunda Maria dalam depannya buka. Kemudian dari kejauhan Petrus dan Yesus melihat hal itu. Kenapa pastor yang bikin umat mengantuk itu bisa masuk surga? Kemudian Petrus bilang, "Sepertinya ada wanita di sana. Coba kamu lihat siapa itu," katanya. "Sepertinya Bunda Maria," kata Yesus. Petrus bilang, "Kalau Bunda Maria yang buka pintu gerbang, saya tidak berani menutup," kata Petrus. Kemudian Yesus bilang, "Apalagi saya yang dikandung 9 bulan sama Bunda Maria, tidak akan berani melarang dia untuk membantu orang sampai ke dalam surga." Apa yang mau saya katakan adalah doa dan pertolongan Bunda Maria sungguh-sungguh sangat besar kuasanya. Jangan jemu-jemu berdoa rosario. Sehingga dikatakan ketika kita berdoa rosario, tangan kita mendaraskan doa-doa Salam Maria itu, Bunda Maria juga menyambungkannya sampai ke surganya. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan memberkati. Amin.